Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anaknya di layar kaca untuk pembelajaran di semester kedua kali ini. Adapun materi PLH pagi ini yaitu tindakan saat adanya bencana, lalu bagaimana sikap empati terhadap orang lain yang terkena musibah. Alhamdulillah, kesehatan selalu mengiringi kita sehingga pada pembelajaran pagi ini dapat kita laksanakan seperti biasanya. Sebelumnya kita sudah belajar jenis-jenis gejala alam, bencana alam. Nah, bagaimana menyikapi bencana yang terjadi? Indonesia pernah mengalami tsunami di tahun 2004, tepatnya di kota Aceh. Lalu ada gempa bumi di Pulau Nias di tahun berikutnya, yaitu tahun 2005. Jika menghadapi gejala alam yang sifatnya merugikan, ada hal-hal yang perlu kita ketahui untuk mengetahui gejala alam tersebut. Misalkan, hal apa saja yang perlu kita lakukan ketika gempa bumi itu terjadi? Gempa bumi itu getaran-getaran yang terjadi akibat dari perut bumi berupa magma yang akan keluar melalui gunung meletus ataupun yang terjadi di dasar laut. Gempa bumi yang terjadi di dasar laut disebut gempa bumi tektonik. Gempa bumi vulkanik itu akibat dari aktivitas dari gunung api tersebut. Nah, hal-hal yang harus kita lakukan tadi ya untuk menghadapi gempa bumi. Yang pertama, jika kita berada di dalam rumah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu mencari tempat perlindungan, misalnya di kolong meja. Jika tidak memungkinkan, carilah bantal ataupun benda lainnya yang dapat melindungi kepala. Jika tidak ada meja pun, jongkoklah di sudut ruangan, namun kita harus menjauhi jendela. Kenapa? Karena kemungkinan ya jendela terutama yang ada kacanya itu bisa pecah. Yang kedua, jika kita sedang menyalakan kompor, segera matikan untuk menghindari ya, kejadian lainnya yaitu kebakaran. Ketiga, jika kita berada di luar rumah, apa yang harus kita lakukan? Tetap berada di luar, jangan masuk ke dalam rumah. Ya, kita posisikan tetap di luar, jauhi bangunan, jauhi tiang listrik, etalase, kaca, papan pengumuman, dan benda-benda berbahaya lainnya. Kembali kita Ibu tekankan untuk melindungi kepala ya, cari benda yang bisa melindungi kepala dari reruntuhan. Keempat, jika kita berada di tempat lain, bersikaplah tenang. Jangan panik. Carilah tempat untuk melindungi diri dari jatuhan benda. Lalu, jika kita berada di pantai,
Yang harus kita lakukan adalah menjauhi pantai, cari tempat yang lebih tinggi. Kenapa? Takutnya ya di sekitar pantai itu akan terjadi yang namanya bencana alam, yaitu tsunami. Nah, jika menghadapi bencana, hal-hal tadi yang harus kita lakukan. Bagaimana sikap empati kita pun terhadap sesama yang mengalami bencana tersebut. Yang kita lakukan yaitu satu, lakukan evakuasi. Evakuasi itu adalah penyelamatan korban ya ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, memberikan motivasi. Tujuannya apa? Agar para korban tetap semangat dalam menjalani hidup setelah bencana yang terjadi. Kita harus memperhatikan secara teliti jika di antara para korban ada yang harus mendapatkan perawatan serius. Ya, itu bentuk sikap empati yang kita lakukan. Dan kita membuka posko-posko bantuan terhadap korban bencana dengan menyediakan apa saja. Korban bencana jelas memerlukan yang namanya makanan, obat-obatan, pakaian layak pakai, dan juga tempat tinggal. Tempat tinggal nggak mungkin kita menyediakan rumah, namun kita menyediakan tenda darurat. Oke nak, untuk selanjutnya adalah tugas pada PLH, di mana tugas ini silakan kalian cari 10 gambar yang menunjukkan sikap empati terhadap sesama saat musibah terjadi. Ya, jadi materi kali ini yaitu sikap yang harus kita lakukan saat terjadi bencana dan bagaimana kita memiliki sikap empati kepada sesama yang mengalami musibah. Demikian materi PLH pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga dan salam sehat selalu. Dadah.